Itu policy maker itu selalu pilihan-pilihan sulitnya adalah if you are too late atau kamu overdoing it dan overkill, kan kayak gitu. Mencari titik timing yang tepat dan dosis yang tepat itu adalah pekerjaan dari policy maker yang paling challenging. Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Mbak Ani, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih undangannya. Kehormatan. Saya manggilnya apa? Mas kita atau kita? Kita aja. Kita ya. Okay. Saya lebih muda. Saya mau ngobrol banyak nih sama Mbak Ani. Mungkin mulai dari latar belakang Mbak Ani. Lahir di Sumatera, terus dari nomor 7 kalau nggak salah ya. Terus 7 bulan bukan 7 tahun. Oh 7. Terus gimana bisa sampai ke sini gitu loh, belajar ekonomi, terus sekolah di UI dan lain-lain. Silakan. Waduh, itu perjalanan panjang banget ya. Orang tua saya adalah guru pada saat itu. Mereka mahasiswa dari Gajah Mada, Fakultas Pendidikan dulu, belum separate menjadi IKIP. Kemudian untuk mereka bisa jadi sarjana, mereka harus wajib kerja sarjana, maka mereka memilih ke Sumatera. Tapi orang tua saya menikah dan waktu itu anaknya udah 3 waktu memilih untuk pindah ke Sumatera untuk wajib kerja. Di Sumatera lahir anak keempat, 5, 6, 7. Saya yang nomor 7. Terus habis itu sudah selesai masa penugasan di sana, beliau pulang kembali ke Yogyakarta ya dalam hal itu. Dan kemudian beliau karirnya terus di bidang pendidikan sampai mereka menjadi membangun IKIP Semarang dulu namanya dan sekarang menjadi Universitas Semarang. Nah, saya sebagai anak ke-7 dari 10 bersaudara gitu ya. Senang karena di dalam rumah itu sama seperti kayak sekolahan orang tua kita karena pendidikan jadi kayak men-treat kita sebagai anak maupun sebagai murid. It's quite a learning dan formasi dalam hidup saya. And then saya meneruskan kuliah di UI. Satu-satunya dari 10 anak yang waktu itu sampai yang ke-7 yang tidak ingin menjadi dokter atau insinyur. Orang tua saya selalu memikirkan anaknya either masuk kedokteran atau insinyur. Jadi kakak saya itu dokter di UI, 4 di ITB, 1 di UI lagi, kedokteran di Undip. Jadi saya satu-satunya yang walaupun jurusan IPA kepingin masuk non eksakta. So I choose economics. Karena ada math. Turn out okay. Walaupun nobody knows waktu itu apa itu economics. Tapi saya tahu bahwa itu ada math-nya, ada behavior-nya, psychology, which is aku suka sekali. Jadi I enjoy sekolah di UI, baik subjeknya, environmentalnya, karena lingkungan di UI waktu itu masa-masa 81 sampai 86. Masa-masa belum reform. Semua mahasiswa masih idealis dengan berbagai macam keinginan untuk mengubah Indonesia menjadi open, demokratik, transparan karena waktu zaman Pak Harto waktu itu. And to make the story short, selesai dari UI, aku ditawarin beasiswa untuk ngambil master dan PhD. Sebetulnya master degree. Pilihan antara UK sama US, akhirnya aku pilih yang US hanya karena mereka membolehkan saya apply untuk PhD program while I'm taking my master. Di Amerika sama suami sekolah, saya sekolah, dapat anak 1, uang habis, suami pulang bawa anak, saya nyelesain disertasi. That's a painful time at that time. Terus pulang tahun 88 saya berangkat, 92 saya selesai PhD. And then continue my career di UI waktu itu. Ngajar. 92 ngajar, menjadi direktur penelitian waktu itu Pak Darmin sebagai direkturnya di LPEM. And then sampai saya menjadi kepala LPEM-nya waktu Pak Darmin direkrut menjadi salah satu dirjen di Kementerian Keuangan zaman Pak Afif kalau nggak salah. And then krisis ekonomi 97-98 kita tahu, kita mungkin masih kecil kali waktu itu. Not that Ya, balita.
97-98 is like devastated for the country ya. Nah, saya sebagai ekonom udah dapat PhD. Waktu itu saya S1-nya bidang moneter, S2-nya saya ngambil fiskal. And then terjadi krisis gitu, dan krisisnya krisis perbankan gitu. So banyak sekali masyarakat yang nggak tahu, even dalam lingkungan akademik aja, what is happening, what is going on. Dan waktu itu kan kompleks sekali. Si krisis ekonomi karena krisis perbankan, nilai tukar, kemudian menimbulkan krisis politik, Pak Harto step down, kemudian muncul reform. Jadi karir saya dibentuk oleh situasi krisis itu yang menyebabkan pada saat itu kebutuhan adanya ekonom yang bisa menjelaskan secara relatif gampang mengenai how complex the crisis dan the implication for Indonesia. Karena memang betul loh, Gita, kalau Anda lihat sesudah krisis 97-98 kan Indonesia totally different. Dari sisi ekonomi kita punya Bank Indonesia tiba-tiba independen. Tadinya dia menjadi bagian dari Dewan Moneter di Kementerian Keuangan. Keuangan negara yang dulu APBN itu nobody look at it gitulah. Sekarang menjadi totally harus melalui proses dengan DPR yang sangat diatur rigid. Harus diaudit oleh BPK yang sekarang menjadi independen dari pemerintah. Dan kemudian harus dipertanggungjawabkan lagi, dibahas lagi di DPR. Suatu perubahan paradigm dari sisi mengelola keuangan negara. And sistem akuntansinya, I can talk very long about this reform di keuangan negara. So in short, waktu itu ekonomi kita berubah banyak, namun kemudian saya banyak sekali kemudian di UI mengajar, bahkan mengajari banyak sekali media kita waktu itu. Kita belum punya podcast, belum gitu ya, media baru keluar, belum ada online gitu ya. So media cetak dan media TV itu adalah yang paling hit. Dan waktu itu banyak wartawan masih muda-muda yang pertama mereka nggak punya background ekonomi dan how to understand, how to report mengenai krisis saja. Belum masalah IMF program, negosiasi, isi LOI dan yang lain-lain. And then aku udah punya anak 3 terus exhausted. Waduh, banyak sekali kerjaan. So I want to take a break gitu. Jadi aku sama suami sama 3 anak kita ke Amerika untuk sabbatical, tapi sebetulnya saya kerja sebagai konsultan. And waktu saya sedang sabbatical, saya di call untuk pergi ke Washington menjadi executive director di IMF oleh Pak Menteri Keuangannya Pak Budiono. Waktu itu presidennya Ibu Megawati. Mereka bilang you have to ke Washington, kamu menjadi executive director. And I'm okay, I'm still enjoying with my family. Anakku masih kecil-kecil jadi seneng banget. Jadi kita pindah dari Atlanta ke Washington DC. 2 tahun saya di sana. I think everybody happy. And I was about to be agak diperpanjang extension dari assignment saya. Terus Pak SBY kepilih menjadi presiden. Panggil lagi. Terus aku ditelepon lagi. Jadi hidup saya itu ditelepon mendadak, tiba-tiba suruh pindah gitu aja. So I move ke Jakarta lagi, diwawancara di Cikeas waktu itu. And then jadi menteri Bappenas. Jadi Bappenas, kena tsunami lah Republik Indonesia. Tsunami itu kan totally devastated. Seluruh dunia lihat, wow, Aceh hilang hampir sepertiga itu kotanya. Waktu itu George Bush datang, yang senior, kemudian Bill Clinton dan segala macam. Jadi perhatian internasional yang sangat overwhelming itu kita harus koordinasi. Jadi Bappenas saya mencoba mengkoordinate, kita bikin rehabilitasi dan reconstruction Aceh. And Indonesia hit by oil price yang mencapai 100. 47. Waktu itu saya bilang akan 250 bahkan. Terus Pak SBY memutuskan saya pindah ke Menteri Keuangan. So that was my karir sebagai menteri. Selalu ada krisis kemudian dipindahin taruh di situ terus kita ngadepin APBN gitu. And then Pak Menko-nya Pak Budiono, tiba-tiba Pak Budiono harus jadi gubernur Bank Indonesia dulu. Dan nggak ada yang jadi Menko. So aku menjadi Menko dan Menko selama 18 bulan. Gajinya satu. So it's quite like all those issues. Terus kita dihadapkan krisis tahun 2008-2009, yaitu global financial crisis. So it's another very tense moment.
yang membutuhkan banyak sekali experience waktu kita dulu 97-98, namun this time asalnya sumbernya dari luar, bukan dari dalam Indonesia. Kita quite successful menghadapi krisis global itu karena ekonomi kita cuma sedikit aja turunnya, dan ekonomi maupun sistem keuangan tetap stable. Makanya kemudian kita recover dengan terjadinya boom commodities di tahun 2009-2010. And then aku keluar ditawarin pekerjaan di Bank Dunia sebagai managing director oleh Bob Zulik. Sebenarnya Bob Zulik sudah nawarin cukup lama waktu itu. And then I said, wah, saya lagi ngurusin Republik Indonesia habis global financial crisis. Sampai titik di mana saya pikir, okay, I think it's good for me to get another career, international career. Jadi saya pindah ke Washington DC tahun 2010, pertengahan tahun. Dan 6 tahun di sana, it's quite an exciting time karena kemudian Bank Dunia ada pergantian Presiden Zulik diganti Presiden Jim Kim, terjadi reform di dalam Bank Dunia, how they operate globally ya. Jadi tadinya saya managing director yang hanya menangani Latin Amerika sama East Asia, kemudian saya menangani seluruh dunia global. Jadi 3 MD digabung menjadi satu global operation di bawah saya semuanya. Jadi 2 MD yang lain, yang satu pindah, yang satu menjadi special envoy. Jadi ini menangani seluruh global operation di dalam Bank Dunia, dan bahkan juga tidak hanya operation tapi juga knowledge. Jadi itu is quite, makanya disebut COO kemudian. So that was my story, and then Pak Jokowi manggil pulang lagi 6 tahun gitu, pulang lagi jadi Menteri Keuangan. Sebetulnya waktu itu saya sedang dalam perjalanan dari G20 di Hangzhou. Kemudian sebelum, saya biasanya kalau di dalam Bank Dunia itu kalau saya sedang pergi ke satu region, saya ke beberapa negara kita. Jadi waktu saya ke Cina, saya pergi ke Malaysia dan ke Indonesia gitu, 3 negara in one trip gitu. Nah, Jakarta is my last trip. And then saya nggak boleh pergi lagi karena Mensesnek bilang hari Rebo mau nggak dipanggil, dilantik. Saya udah dikasih tahu saya datang arrive di sini ya hari Minggu. Senin saya masih ada acara Bank Dunia. Selasa saya harus supposed to be another acara. Rebo itu saya pagi ada acara, sore harusnya pulang lagi ke Washington DC. And then dibilang kamu Rebo harus sudah dilantik gitu. So it's quite akrobat lah waktu itu untuk harus menginformasikan Washington DC, presiden dan yang lain-lain. So that was the story. And then pulang ke sini jadi menteri, diumumkan Pak Jokowi sama Pak JK di istana, wartawan pada tepuk tangan gitu, welcome back home Bu gitu. And then kan aku harus ngerjain harus ada menjalankan banyak sekali program waktu itu, APBN harus diselamatkan, tax amnesty sedang berjalan. And all situation, so quite remarkable all this time. Bu, saya mau follow up. Ibu itu sangat berperan dan sangat instrumental dalam beberapa episode yang kritis. Saya mau deep dive ke pengalaman kita 22 bulan terakhir ini, ya kan? Ini krisis yang bisa dibilang beda rupanya dan kedalamannya dibanding apa yang kita lihat di 98 kayak atau 2008 kayak. Yang paling nyata nih kan teman-teman mikro UMKM, ya kan? Kalau 98-2008 tuh mereka relatif aman karena mobilitas fisik itu masih ada. Mungkin mulai dari situ Bu, cerita deh. Dari kacamata Ibu, gimana penanganan keuangan atau postur keuangan negara, terus? Ya ini extraordinary situasi ya. Yang kita hadapi luar biasa. Kalau 97-98 kita tahu krisisnya berdasarkan dari kebijakan makroekonomi, terutama nilai tukar yang Bank Indonesia waktu itu fixed exchange rate nggak bisa ditahan karena current account defisitnya gede, jadi cadangan devisa nggak cukup, so you have to release it, dan waktu rilis kemudian terjadi repercussionnya ke sektor keuangan, bank-bank kemudian dihantam dengan berbagai spekulasi. NPL-nya makin naik, nilai tukarnya besar karena banyak pinjaman dari forex, kemudian mereka terekspos.
Sehingga memang krisisnya krisis keuangan. Ya. Dari makro policy menjadi keuangan, yaitu bank terutama. 2008-2009 epicentrumnya di Amerika Serikat, Lehman Brothers, AIG, reverberate karena ini adalah ekonomi paling gede. Tapi menimbulkan krisis kepercayaan karena exchange rate menjadi volatile juga. Tapi kembali lagi ini exchange rate yang kena. Yang ini kita hadapi itu makhluk nggak terlihat. Betul. Ya penyebabnya. And then suddenly Anda bisa kena fever. Kalau Anda nggak cukup kuat, Anda harus ventilator and then die. Terrifying karena kita nggak lihat tapi kita lihat konsekuensinya. Jadi yang kita hadapi adalah ancaman jiwa. Sehingga supaya tidak terjadi penularan, contagion itu, orang nggak boleh saling ketemu karena supaya tidak terjadi transmisi itu. Nah kalau orang nggak ketemu, berarti orang harus shelter in place, harus di rumah. Kalau di rumah seluruh kegiatan berhenti kan. Kita dan ekonomi kita kalau 97-98 tadi sektor keuangan, masyarakat tetap bisa berjalan. Sektor informal malah thriving karena mereka menjadi banyak sekali tempat safety net-nya. Yang ini yang dihantam adalah aktivitas masyarakat nggak bisa ketemu. Kalau kita bicara sekolah, warung-warung sekitar sekolah menjadi hilang, office nggak buka, berarti seluruh pekerjaan di sekitar office, transportasi hilang, sekolah, office, masjid. Betul. Bayangin kalau kita lihat masjid itu kan gereja dan semuanya kan sekitar itu kan banyak orang. Suddenly mereka nggak punya pekerjaan, nggak ada income. Jadi waktu melihat itu, pertama sebetulnya sebelum WHO mengumumkan bulan Maret itu, kita udah lihat episode di Wuhan kan, dan RRT kan cara menanganinya benar-benar sangat itu strict gitu, drakonian ya, ditutup dan kita lihat kota tiba-tiba sunyi aja, nggak ada siapa-siapa, nothing, no activity. Aku waktu lihat itu saya mulai mikir, oh my God. Waktu itu kan kepikiran kita, turis jangan sampai keluar dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Makanya waktu itu turis ditutup kan dari RRT, entah terutama di Manado, di Bali. Nah 2 provinsi ini yang akan terhantam kita coba kasih bantalan, makanya kasih insentif waktu itu. Namun begitu lihat di Singapura, canggih, yang tadinya kita semua lihat itu adalah suatu airport yang nggak pernah tidur, nggak ada orang, nobody kan ada waktu itu viral ya orang. Kosong, saya ngeliat total. This is gonna be really consequential. Jadi even before diumumkan WHO, saya sudah lihat, oh this is gonna be really bad untuk ekonomi. Jadi waktu itu sampaikan ke Presiden, Bapak ini kayaknya membutuhkan suatu penanganan yang akan extraordinary. Begitu WHO diumumkan dan kita harus melakukan PSBB waktu itu, lockdown, saya akan sampaikan Bapak, pertama yang akan dihit masyarakat, terutama tadi kelompok-kelompok yang di bawah. Mereka harus dikasih bantuan. Yang kedua, kita nggak tahu ini penyakitnya seperti apa. Jadi di bidang kesehatan nggak boleh ada constraint, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan sampai di daerah-daerah mengatakan, aku nggak bisa bekerja karena nggak ada anggaran. Kita harus memberikan anggaran tambahan untuk kesehatan supaya mereka bisa membuat tadi prevention gitu. Isolasi lah, rumah sakit diperbaiki. Awal-awal krisis itu kita hand sanitizer rebutan. Di Indonesia perusahaan-perusahaan yang menghasilkan itu kan termasuk yang etil alkohol. Dia biasanya ekspor, sekarang kita bilang nggak boleh ekspor karena kebutuhannya meningkat. APD waktu awal-awal kita nggak ada. Makanya kemudian korban nakes menjadi sangat besar. Produsen APD 2 perusahaan dalam bidang itu tekstil untuk membuat baju APD yang merupakan perusahaan pesanan dari Korea dan Jepang. Mereka dipesankan untuk ngejahit aja, bahannya dari mereka dijahit. Mau diekspor kita tahan. Wah itu terjadi tension banget. Karena mereka juga butuh, kita juga butuh waktu itu. Apalagi nakes kita banyak yang udah jadi korban. Sehingga awal-awal itu memang is a real, kayak kita menghadapi sebuah musuh yang tidak terlihat tapi ancamannya sangat nyata. Jadi insting dari sisi policy kita adalah tambah jaring pengaman sosial. Karena masyarakat tiba-tiba kehilangan pendapatan.
tambah anggaran untuk kesehatan dalam menangani tadi dari mulai sanitizer, APD sampai kemudian imported untuk testing, tracing. Dan kemudian kita harus melindungi terutama UMKM. Ya. Maka kita pikiran pasti mereka nggak bisa kerja. Gimana caranya ngasih social safety net? Pasti mereka nggak bisa kerja. Gimana kasih bantuan produktif? Pasti kalau mereka pinjam dia nggak bisa nyicil. Gimana si peminjamnya dikatakan jangan nagih dulu selama 12 bulan. Kita nggak tahu mereka nggak bakalan bisa bayar. Jadi pinjamannya harus ditunda. Bunganya kita bayarin, pemerintah yang bayarin. Jadi memang sangat detail kepada dampak yang sangat luas banget gitu. Namun APBN kan nambalin segitu banyak, sementara semua bisnis tutup. Berarti penerimaan pajak kita turun. Harga minyak sempat Rp0 kan waktu itu for 2 days. So saya bilang, so where's the money come from gitu. Pasti defisit akan lebih dari 3%. Makanya Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 mengatakan for this very particular time, kita boleh defisitnya di atas 3%. Tapi kita buat hanya untuk 3 tahun. Jadi waktu itu memang suatu pekerjaan yang all out ya, Dian ya. Karena kita pertama tidak ada negara yang siap waktu itu untuk ngadepin konsekuensi yang begitu luas. Even negara yang punya social safety net. Aku kan banyak teleponan dari teman-teman Menteri Keuangan Australia, dia cerita bagaimana mereka membantu social safety net melalui tadi membantu mereka yang biasanya kerja harian di kafe sebagai waitress nggak bisa kerja karena ditutup, mereka nggak bisa bayar renting house-nya. Jadi renting dibayar oleh pemerintah. Itu adalah cara mereka. Kita nggak punya statistik mekanisme yang kayak gitu, maka kita yang bisa adalah tarif listrik. Kita udah tahu 450 itu pasti household-nya relatif nggak mampu, kita bebasin. 900 VA itu relatif lebih mampu tapi juga bukan kelompok yang sangat mampu, kita kasih diskon 50%. Internet kita berikan. Karena tiba-tiba masyarakat semua rely on internet. Jadi dibebaskan. Guru, dosen, mahasiswa, murid, pesantren semuanya dikasih pulsa internetnya, kita bayar ke Telkom dan kita katakan nggak ada charge untuk itu. Jadi wah luar biasa lah kalau bisa dikatakan. Dan kita membuat policy itu pada saat kita nggak boleh ke kantor ini. Kita melakukannya dengan Zoom yang tadinya mungkin kalau lihat di Instagram saya, Zoom yang hari-hari pertama, dan waktu itu begitu salah satu menteri kena COVID, semuanya terrified kan, siapa lagi yang akan kena. Kebetulan saya habis itu melantik salah satu staf saya, dan waktu saya memberikan pidato saya batuk. Terus saya bilang, dikira saya kena COVID sampai kayak gitu. Semua parno. So over weekend banyak spekulasi Ibu Menteri Keuangan kena COVID. So I have to show di dalam Zoom mengatakan saya baik-baik saja, terima kasih atas concern-nya. So it was really sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan ya. Karena semua kita kan merasa terancam. Kita dengar ada teman yang kena langsung meninggal, ada saudara yang kena yang juga meninggal. So kita nggak pernah tahu kayak siapa yang akan kena selanjutnya gitu. Jadi semuanya dalam situasi terrified, tapi kita nggak boleh takut. Kita harus mikirin ini negara diancamnya seperti apa, rakyat akan seperti apa, ekonomi seperti apa, dan keuangan akan seperti apa. Kita bayangkan kredit-kredit akan macet karena nggak bisa orang membayar. Boro-boro bayar kredit, mereka hidup aja nggak bisa kan kayak gitu. Jadi kita udah bayangkan keuangan perbankan akan menghadapi NPL meningkat. Jadi kami BI, OJK, LPS dalam KSSK merumuskan langkah-langkah untuk membuat stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Bu, ini kan mungkin banyak yang belum paham. Ini keniscayaan bahwa di level perorangan, korporasi, ya tentunya negara, aktivitas utang tuh harus meningkat untuk bisa survive kan. Dalam situasi yang sekarang nggak ada pilihan. Aja saya banyak yang nambah untuk gali lubang tutup lubang atau untuk survive. Di level korporasi juga, karena keterbatasan mobilitas. Mungkin ada kesempatan untuk bisa menjelaskan logika kenapa negara itu harus meningkatkan level utang yang niscaya harus dilakukan kan. Silakan Bu. Iya, APBN kan
instrumen fiskal APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi kita dapat pendapatan dan kita pakai untuk belanja. Kalau pendapatan lebih kecil, belanja lebih besar, maka kita defisit. Makanya ada yang disebut pembiayaan atau utang dalam hal ini. Kalau ekonomi sedang menghadapi hantaman COVID, maka sektor usaha lumpuh. Seperti yang kita lihat, pariwisata, perdagangan, akomodasi, restoran, hotel, manufaktur pun bahkan harus tutup, transportasi tiba-tiba penerbangan nggak boleh, semuanya, transport umum paralyzed. Jadi kita semua tahu ini akan bertumbangan. Jadi apakah APBN hanya karena penerimaan kemudian juga turun, karena kan yang membayar penerimaan pajak-pajak nggak akan. Apakah kita diem saja atau kita harus step in, masuk untuk membantu. Nah, negara itu memang memiliki instrumen APBN untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Jadi dalam Undang-Undang Keuangan Negara ada yang disebut fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi istilahnya. Alokasi itu ya kalau kita membagi untuk membangun sekolah, membangun untuk kesehatan, membangun untuk infrastruktur, itu dialokasikan supaya kita resource kita itu makin efisien, bagus gitu. Distribusi itu ya, kalau ada daerah yang tertinggal 3T, ada yang lebih maju, yang 3T harus diberikan pemihakan. Kalau ada rakyat yang lebih lemah atau vulnerable, ada rakyat kelompok yang lebih mampu, mereka membayar, kita bantu yang lemah. Itu fungsi distribusi melalui APBN. Yang stabilisasi ini ya kalau ekonomi lagi guncang, hancur, kita harus ngangkat ke atas. Ekonomi lagi overheating, kita harus ngademin, itu namanya stabilisasi. Nah, ini adalah contoh ekonomi guncang, hancur ke bawah. Nah, fungsinya adalah gimana? Ya nahan supaya jangan terjun payung, walaupun kita belum mendapatkan penerimaan, karena penerimaan lagi jatuh gitu. Jadi memang kita harus memberikan bantuan tadi, kesehatan, bantuan sosial, bantuan UMKM, meskipun kita lagi nggak dapat penerimaan. Namun kan ini nggak selamanya. Nanti kalau ekonomi pulih kan kita bisa dapat lagi. Jadi waktu itu Pak Gita, kita memikirkan Gita, makanya Paknya saya hilangin lagi, Gita. He's still very young. Oke. Jadi waktu itu pemikirannya gimana ya pada saat penerimaan jatuh, tapi kita harus melakukan tugas kita. Namun jangan sampai ini menjadi alasan untuk menimbulkan kebiasaan fiskal policy yang buruk, yang careless, yang tidak bertanggung jawab. Makanya di dalam Perpu disebutkan kita boleh melakukan kondisi yang sangat tidak biasa itu 3 tahun aja. Jadi dalam 3 tahun kita harus berdisiplin. Kalaupun Anda harus melakukan bantuan ke masyarakat, dunia usaha, UMKM, kalian juga harus tetap jaga ini penerimaannya. Nah, oleh karena itu, dalam 3 tahun ini kita tahun 2020 memang lumpuh, penerimaan kita jatuh hampir untuk pajak itu sampai 18%, bayangkan. Total penerimaan kita turun hampir sekitar 16%, karena bea cukai masih cukup bagus. Tapi belanja kita naik hampir 15%. Jadi belanjanya melonjak tadi untuk kesehatan, penerimaan jatuh. Makanya defisitnya di 6%, 6,1%. Apakah itu harus dilakukan? Menurut saya iyalah. Mau membantuin rakyat nggak ada pilihan, no choice gitu ya. Apakah bisa dilakukan lebih baik? Pasti. Makanya kita hati-hati tadi. Gimana konsekuensinya dengan utang yang nambah? Ya kita harus kelola habis itu. Tapi jangan sampai kita kemudian supaya APBN kita selamat, biarin aja ekonominya menggelepar-gelepar dan kemudian dia tidak survive. Jadi memang APBN itu sebagai instrumen pada saat itu menyelamatkan negara dan menyelamatkan ekonomi. Tahun 2021 kita harus turunkan, makanya defisitnya kalau tahun 2020 6,1 kita turunkan ke 5,7 dan sekarang dengan harga minyak bagus, batu bara bagus, CPO bagus, pemulihan ekonomi terjadi, kita mendapat penerimaan cukup bagus. Belanjanya tetap didisiplinkan, mana nih yang vaksin kemarin kena varian Delta, tagihan untuk banyak sekali perawatan sangat tinggi sampai 90 triliun. Belanja untuk memberikan insentif bagi sektor yang masih kurang kita berikan. Karena kita ingin pemulihan benar-benar terjadi.
Dan memang sudah terjadi, beberapa ekonomi udah tumbuh, region itu cukup bagus. Kita kena Delta kemarin, maka kita fleksibel lagi, adapt lagi, melakukan adaptasi kita. Dan kita lihat akhir tahun ini kemungkinan defisitnya udah akan turun. Ya. Dari yang 6,1 kemungkinan kita akan di 5,1 sampai 5,3. Ini udah turun hampir 1% dari GDP. Tahun depan kita sama DPR ini tahun yang ketiga, yang terakhir. Kita desain di 4,7. Ya. Kalau dengan commodity price-nya masih bagus, pemulihan akan kuat. Dan pada saat kita situasi kayak gini, kita sama DPR terus berkomunikasi. Ya. Gimana nih caranya? Meskipun kita kadang-kadang melalui Zoom, kadang-kadang kita meeting fisik. DPR alhamdulillah tuh mendukung kita reform pajak. Selain Undang-Undang Cipta Kerja ya yang dilakukan. Kita juga mereform pajak kita. Yang kemarin barusan sekitar 2 minggu yang lalu di-approve oleh DPR. Itu nanti dari sisi PPH, PPN, ketentuan umum, bea dan cukai, semuanya direform. Tujuannya apa? Supaya nanti waktu pulih kita bisa mengumpulkan penerimaan. Untuk apa? Untuk ngembaliin tadi kesehatan APBN. Untuk apa? Supaya APBN sehat. Nanti kalau Indonesia ngadepin situasi yang nggak bagus, kita udah punya instrumen yang relatif siap lagi. Jadi itu tadi Gita yang saya sampaikan. Ya masyarakat saya rasa yang mayoritas sih memahami situasi itu. Apalagi kita coba untuk menjelaskan kenapa kita melakukan itu. Bagaimana kita melakukan, kehati-hatian apa yang dilakukan. Kita menyampaikan ke masyarakat, kita menjelaskan melalui medsos termasuk podcast seperti ini. Dan melalui grafis, data, dan yang lain-lain. Namun kalau politik ada aja yang selalu ngobong-ngobong, itu kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya demokrasi ya. Namun kemudian kita lihat surat berharga negara kita, yaitu surat utang kita, dalam negeri dan luar negeri. Seluruh negara waktu utangnya naik, spreadnya terhadap Amerika itu melebar kan, kita menurun. Karena kita bagus tadi. Rating kita hari ini Fitch saya dengar dia akan tetap mengatakan Indonesia stable. Karena mereka percaya pada kredibilitas ini bahwa kita jagain 3 tahun hati-hati, kita berkomunikasi. Ini loh kenapa defisitnya lebih gede dan gimana cara kita untuk memulihkan kembali. And saya dengan Bank Indonesia bekerja sama untuk membuat tadi kerjasama menghadapi situasi yang extraordinary ini kan. Kita buat SKB kerjasama untuk financing. Di mana Bank Indonesia step in untuk membeli surat berharga negara. Itu semua kita lakukan secara transparan, akuntabel. Dijelaskan kenapanya, untuk apa uang itu. DPR mengetahui, BPK mengaudit, Bank Indonesia dan kami menjelaskan, kita menyampaikan ke semua channel, rating agency melihat. Jadi menurut saya sih ya kita akan berusaha, insya Allah baiklah, insya Allah. Bu, ini saya mau memberikan sinyal yang optimis lah. Kalau kita lihat, walaupun ya lebih dari 220 juta manusia terdampak secara global. Di ASEAN, anggaplah lebih dari 13 juta. Indonesia lebih dari 4 juta. Angka kematian, walaupun banyak, yaitu 5 juta sekian. Secara persentase dari populasi dunia, itu cuma 0,06%. Dibandingkan Spanish flu, Black Death, epidemi atau pandemi sebelum-sebelumnya, jauh lebih kecil secara relatif. Ini kalau menurut saya bekal untuk ke depan, untuk kita lebih optimis. Nah, pertanyaan saya yang terakhir terkait COVID. Ini kita lihat telah dilakukan oleh ekonomi-ekonomi maju, finansialisasi ruang fiskal. Ya kan? Di akhir-akhir ini kita dengar nih narasi atau retorika mengenai taper tantrum, ya kan? Karena mereka mau unwind, finansialisasi ruang fiskal. Mungkin diedukasi Bu, teman-teman bahwa atau penyikapannya gimana nih terkait taper tantrum atau inflasi ini sesuatu atau barang yang kita harus khawatirkan banget atau ini mungkin episodik. Ya. Memang ya di dalam merespons COVID yang tadi walaupun kalau kita bicara tentang korban nyawa ya relatif kecil, tapi kalau kita bicara sama orang-orang dari medik atau ya siapa saja mengatakan nyawa nggak boleh dihitung dengan statistik saja gitu betul, ya. Setuju. Jadi oleh karena itu yang disebut keselamatan
masyarakat itu nomor satu selalu disebutkan. Biasanya bahkan disebutkan at all cost, makanya kita tadi melakukan. Nah, situasi yang mengancam rakyat di semua negara, lebih dari 190 negara kan semuanya menghadapi COVID. Pemerintahnya harus melakukan extraordinary response. Nah, responsnya itu tadi fiskalnya menjadi buffer pertama, bantuin segala macam social safety net. Untuk dia bisa melakukan itu, dia mengeluarkan surat utang. Surat utangnya itu kemudian harus, atau dalam hal itu bank sentralnya di berbagai negara juga melakukan step in, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kalau negara maju memang sudah melakukan waktu global financial crisis. Makanya disebutkan tadi monetisasi dari fiscal operation. Nah, dampaknya seluruh dunia itu sekarang kebanyakan likuiditas gitu kan istilahnya. Federal Reserve printing money karena dia membeli bonds, nggak cuma treasury bonds tapi juga corporate bond. European Central Bank melakukan sama, Jepang melakukan sama, Cina melakukan yang sama, ASEAN melakukan yang sama, Indonesia juga melakukan. Nah, likuiditas yang banyak itu masuk ke ekonomi. Namun waktu ekonomi nggak bergerak karena semua berhenti karena COVID, likuiditasnya ngecembeng aja istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu. Tapi dia nggak berhenti, dia pergi ke berbagai aset. Makanya muncul aset bubble, stock exchange, semuanya di seluruh dunia naik tinggi, properti mulai naik, kripto juga melonjak tinggi. That is because tadi so much liquidity. Activity is almost like standstill kan, gitu. Nah, sekarang dengan COVID sudah mulai, vaksin sudah ditemukan, obat sudah mulai ditemukan, orang sudah mulai confidence, recovery terjadi. Recovery terjadi, yang terjadi sekarang adalah permintaan tiba-tiba naik. Tapi orang itu masih sebagian ada di rumah, para supir truk belum semuanya kerja, sehingga barang kontainer karena selama 1,5 tahun stranded di berbagai negara, itu belum siap. Permintaannya di Amerika, kontainernya ada di Hong Kong, nggak ketemu gitu kan dalam hal ini. Sehingga waktu permintaan kan begitu orang sehat pergi keluar mau belanja atau menggunakan digital economy, pesen barangnya nggak ada. Barangnya ternyata nggak available immediately, maka harga naik. Ditambah dengan sekarang karena climate change, dunia juga menjadi sangat kritis terhadap fossil fuel. Maka lembaga-lembaga keuangan diminta untuk tidak investasi di fossil fuel. Jadi eksplorasi minyak turun. Orang nggak berani membiayai batu bara. Padahal permintaan untuk tadi recovery itu naik. Semua orang pengen transport, naik pesawat lagi segala macam. Listrik mulai nyala, apalagi ini masuk winter kalau di negara 4 musim. Jadi permintaan listrik energi naik, eksplorasi turun, harga minyak melonjak. Jadi tadi harga barang melonjak, harga labor buru-buru yang belum balik melonjak. Selain mungkin ada beberapa penjelasan khusus ya. Kalau seperti di Inggris, ya karena dia Brexit sekarang nggak ada para pekerja yang berasal dari Eropa Timur. Jadi shortage labor, shortage energi, plus kemudian demand-nya itu udah mulai pulih. Pen up-nya itu lepas. Terjadi inflasi. Nah, pertanyaan tadi Gita, so what is going to happen? Kan tadinya ini temporary karena kan kalau permintaan tinggi nanti juga mulai normalize. Dan yang tadi bottleneck energi, buruh, barang itu nanti juga akan easing. Jadi ada yang memiliki pemikiran ini inflasinya temporary. Jadi jangan sampai bank sentral itu overshooting. Tapi juga jangan sampai terlambat, kan kayak gitu. Itu policy maker itu selalu pilihan-pilihan sulitnya adalah if you are too late, atau kamu overdoing it dan overkill, kan kayak gitu. Mencari titik timing yang tepat dan dosis yang tepat itu adalah pekerjaan dari policy maker yang paling challenging. Dan menurut saya inilah yang sedang terjadi, makanya nanti G20 kita sebagai Indonesia Presidensi, ini topik yang sangat-sangat penting di dalam sesi mengenai recovery ekonomi dan yang disebut scarring effect. Bagaimana ekonomi itu terhantam COVID, mengalami luka yang dalam,
pulihnya dari demand-nya cepat, tapi supply side-nya itu constraint. Tadi Ya, makanya supply betul. disruption. Ini akan menimbulkan scarring effect dan komplikasi policy. Indonesia perlu bagaimana? Makanya kita sebut pertama COVID kita alhamdulillah bagus. Sekarang kita di bawah 300 bahkan. Pada saat di Eropa semuanya lagi naik karena Delta varian gelombang keempat. Namun kita tetap waspada karena ada Nataru ya sebentar lagi. Tahun lalu Nataru bulan Maret COVID-nya naik, makanya kita PSBB. Makanya ekonomi kita terhantam bulan Maret 2 minggu terakhir itu. Jadi kita juga tetap harus belajar dari just recent kemarin Delta, kita nggak boleh complacent. Kita memang menaikkan vaksinasi. Jadi dari sisi COVID-nya harus tetap menjadi perhatian kita. Dari sisi pemulihan ekonominya, inflasi kita itu lagi rendah banget Mas Ian, di 1,6. Sementara di Amerika sudah di atas 6%. Tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Even Jerman itu di atas 4%. Yang biasanya mereka inflasinya almost zero. Jadi di negara-negara lain sudah mengalami pressure harga yang tinggi. Mereka pasti akan mulai mengetatkan. Tapi central bank sama menteri keuangan di negara itu juga akan berunding. Seberapa cepat mereka harus tapering. Seberapa cepat mereka mengetatkan. Kita sebagai emerging tahu kalau di sana diketatkan pasti terjadi capital outflow. Maka kita harus melihat Indonesia kan kita melakukan reform, FDI sekarang masuk kita, which is good. Kalau FDI itu nggak bisa dia bolak-balik gitu. Once you invest, ya you invest gitu. Makanya kita jaga iklim investasi kita bagus sehingga capitalnya itu inflow nggak outflow secara mudah. Yang mudah itu ya kalau beli saham, surat berharga negara. Namun di Indonesia dengan growth kita bagus, ekonominya cukup stabil, inflasinya rendah, fiscal policy kita prudent, monetary policy kita juga prudent. Indonesia is just too attractive. Sangat menarik dibandingkan kalau sekarang itu banyak emerging country yang lain. Argentina in crisis, Turki sedang dalam situasi yang tidak mudah, Brasil juga terkena inflasi tinggi dan policy mix-nya masih sangat struggle, Afrika Selatan. Jadi Indonesia is a big enough country, demand maupun marketnya besar, policy-nya bagus, sound, prudent, dan kita sedang dalam recovery, COVID-nya turun. So we are in a position untuk bisa menjaga itu. Nah kami akan terus waspada, tadi yang sampaikan, moneter dan fiskalnya, untuk jagain tadi stabilitas dan juga sentimen, supaya kalau bumpy di luarnya kan yang nggak bisa kontrol seperti kita naik mobil, yang nggak bisa kontrol adalah jalannya itu akan terjal, ada aja bolong-bolongnya. Yang bisa kita kontrol mobil kita sendiri. Jangan sampai udah ada bolongan gede kita hajar aja terus shock breaker-nya patah. Jadi kita harus juga tahu kapan sedikit ngerem, kapan kita harus mengadjust. Pada saat kita melihat jalannya itu bisa tadi very dynamic, ada lubang di sana, ada terjal di sini, ada badai di situ. Itu yang akan kita hadapi. Menggunakan metafor mobil, Bu, mungkin klaksonnya harus dipencet lebih sering. Gini Bu, saya mau narik dari investasi. Kalau saya lihat data FDI, ini kan udah bagus nih, mengarah ke arah yang benar. FDI per orang per tahun untuk Thailand, Filipina, Indonesia, sekitar $100 per tahun. Singapura antara 16 sampai 19 ribu dolar. Vietnam, Malaysia 200 sampai 300-an dolar. Saya intuisi ya Bu ya, ngelihat dengan kualitas atau atribut yang begitu positif, skala, demografik, policy, apakah itu moneter, fiskal, dan apapun lah yang kita sudah lakukan. Nggak ada alasan kan untuk jarum di $100 itu bisa naik. Setuju. Iya kan, ke angka yang lebih tinggi. Gimana Bu? Apa yang the average Indonesian needs to do? Kita kan bekas ketua BKPM, jadi tahu betul ya. So that is exactly. Jadi kita tahu FDI masuk kalau dia anggap negara itu atraktif. Atraksinya apa? Pertama, apakah dia a safe place untuk invest? Gitu. Safe itu ya artinya ada certainty dari sisi
kontrak, law, kepastian berusaha, dan gak banyak ketidakpastian perubahan-perubahan aturan. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja kita lakukan. Siap. Karena itu mensimplify. Sekarang prosesnya kalau kita pergi ke BKPM jadi Menteri Investasi, kita punya OSS. Yep. Yang dulu kita itu selalu problem. Di-approve di pusat, di BKPM not necessarily jalan karena harus pergi ke Menteri Keuangan sendiri, minta fasilitas pajak, Menteri Perdagangan sendiri, Menteri SDM sendiri. Wah, dia harus kulon nuwunnya di banyak tempat. Itu baru di pusat. Begitu investasinya di satu daerah X, bupatinya lain lagi, gitu kan. Jadi This Republic ya rame sih, nano-nano istilahnya. Tapi itu kalau untuk investasi is not the right. Yeah. Kalau Anda tadi bandingkan kayak Vietnam yang dia menciptakan atau Singapura, ya udah satu pintu masuk ya selesai gitu. Tidak kemudian menimbulkan excuse bahwa kita nggak bisa benerin, makanya kita coba benerin. Undang-Undang Cipta Kerja kita membuat one single submission, satu pintu saja, dan kita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tadi berpikir yang sama. Kita membuat insentif, kita membuat sistem gitu ya. Kemudian FDI akan masuk kalau kita juga punya ekonomi yang stabil dan marketnya besar juga. Jelas Indonesia punya market besar, growth-nya bagus, middle income group-nya growing. Itu atraksi. Jadi itu adalah sesuatu yang positif. FDI kan masuk kalau Indonesia bisa menjadi, kalau orang Jawa bilang ance-ance atau tempat untuk bisa ekspor ke tempat lain. Kita ada di dalam pasar ASEAN. Kita juga punya ekspor ke Cina, kita ekspor ke Amerika, kita ekspor ke Eropa. It's a strategic place. Atau bahkan ke Australia. Jadi ini yang menyebabkan kita perlu untuk membangun infrastruktur kita. Supaya jangan sampai dia infrastruktur udah diproduksi bagus, nggak bisa diekspor atau diekspor biayanya besar sekali karena portnya nggak siap, jalan rayanya, kereta apinya. Nah itu exactly yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bangun infra, mengubah undang-undang, memperbaiki. Ya mungkin orang ngelihatnya beda ya, tapi itu adalah sesuatu pekerjaan yang hasilnya mungkin akan dirasakannya juga beberapa tahun kemudian. Tapi we have to start from somewhere, dan itu sekarang kita lakukan. Sehingga memang tadi mulai dari $100 per kepala, karena jumlah kita banyak, tapi sekarang sudah mulai masuk FDI. Meskipun demikian tetap politik ada juga yang mengatakan, kalau FDI masuk kita memberikan karpet merah pada investor. Padahal itu adalah creating job yang sangat penting. Jadi dalam hal ini, I think Indonesia sudah melakukan yang seharusnya dilakukan, mengetahui bahwa persoalannya itu banyak. Sekarang ada masalah climate change juga kan. Jadi orang sekarang tidak hanya sebenarnya FDI, mereka akan lihat energinya renewable enggak. Karena kalau kamu menggunakan energi yang sangat polluting, waktu kamu ekspor, di sana dikasih tarif lagi gitu. Dianggapnya kamu sudah mengotorin dunia. Dunia sedang berubah dan perubahannya ini cukup radikal. Saya rasa ini juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa kita kepengen mengubah energi kita menjadi lebih clean, lebih bersih, lebih hijau, lebih renewable. Dan juga dari sisi tadi birokrasi reform, investment reform, gitu. Bu, mengenai perubahan iklim, kalau kita ngacu ke kerangka Paris ataupun Glasgow, ini kan kita harus ngurangin emisi karbon, anggaplah 50% di 2030, 25% 2040, sisa 25% 2050. Nggak tahu gimana intuisi manusia atau saya lah ya. Itu saya lebih percaya akan tercapai lebih karena teknologi daripada kebijakan. Itu salah parkir nggak sih Bu, pemikiran kayak begitu? Enggak, sama sekali enggak. Ya kalau mau dibuat selalu kan di dalam kita menganalisa suatu, pertama ada masalah, solusinya seperti apa, masalahnya seberapa besar, seberapa fundamental, solusinya. Ada yang sangat percaya kepada teknologi. Kalau dunia ini udah akan terancam, pasti nanti banyak orang yang udah mikir untuk menciptakan tadi mobil yang lebih ramah lingkungan, energi yang jauh lebih kurang dari CO2, makanan yang lebih. They are really relying on technology, which is itu nggak wrong karena selama ini manusia juga diuji dengan banyak sekali episode di dalam kehidupan manusia ini, di dalam sejarah umat manusia, dan selalu juga muncul teknologi sebagai solusi.
Namun kalau di satu sisi sains dan scientific report mengatakan kita ini sekarang sudah di 1,1 degree centigrade di atas batas industrial sebelum industrial revolution. Kalau kita di atas 1,5 degree centigrade warmingnya, konsekuensinya udah sangat banyak. Kalau kita business as usual, kita akan mencapai 3,4 degree centigrade. So udah pasti devastating. Tadi argumentasinya before itu terjadi di tahun 2040 atau 50, pasti ada teknologi yang bisa nyelesain gitu. Jadi rely on teknologi nggak salah sama sekali. Tapi orang juga nervous. Apa iya kita rely on satu aja? Karena manusia harus beradaptasi dan harus memitigasi resikonya ini. Adaptasi itu butuh biaya banyak, mitigasi juga harus tadi dari teknologi maupun dari signal pasar. Makanya muncul sekarang kan carbon market. Karena itu akan menciptakan support atau yang disebut inovasi dan katalitik terhadap teknologi tadi. Begitu orang yang polusi itu di charge, ya dihargai. Kalau kamu mengeluarkan CO2 kamu harus bayar. Si pemilik pabrik mulai mikir, aduh gimana caranya saya supaya nggak bayar itu. Makanya dia cari teknologi. Selama CO2-nya tidak dihargai ya orang akan pollute aja. Nggak ada konsekuensinya terhadap dia. Makanya muncul berbagai macam cara tadi kita. Mulai tadi carbon market, harganya berapa, bahkan kalau perlu dipajakin, orang untuk change behavior tadi berubah berdasarkan signal market. Juga termasuk tadi, kamu harus kredibel. Seberapa besar suatu negara yang sudah punya emisi sekian untuk bisa ngurangin. Karena kalau kita tetap sekian, semuanya bahkan nambah, ya ekonominya, dunia ya pasti akan makin hangat. Dan climate change akan jauh lebih cepat dan lebih dahsyat. Jadi semua negara harus punya komitmen. Itu yang disebut NDC itu. Nationally Determined Commitment kita. Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah saya sebagai Menteri Keuangan makanya senang menjadi sekarang ketua dari koalisi Menteri-Menteri Keuangan. Bagian saya itu di satu sisi di dalam negeri kita ngomong sama para pelaku bisnis, ini loh dunia sedang dihadapi, Presiden sudah menyampaikan signal, kita sedang menghadapi climate change. You better prepare and we better start to change. Lebih baik kita omongin sekarang sehingga saya tahu rencana untuk perubahannya seperti itu supaya nggak terjadi disruption. Karena kan kita juga nggak ingin ekonomi kita rusak. Lebih dini dan nggak perlu untuk menghadapi suatu persoalan masa depan gitu kan. Jadi semuanya tetap win-win. Perubahan bisa terjadi, climate change bisa dihindari. Nah ini yang sedang kita lakukan. Polisinya bisa pajak, subsidi, insentif yang kita bisa berikan. Namun tugas saya keluar sebagai ketua koalisi, ya nagih. Yang ngotorin dunia itu banyak kan negara maju. Kok sekarang dia minta-minta negara kayak kita untuk bersihin lebih banyak? Kasih uangnya dong. Katanya mau ngasih 100 billion US dollar per tahun loh. Sampai sekarang belum. Katanya nanti baru tahun 2025. Katanya lagi itu it's like already 10 years. Jadi kita akan mengatakan, there is money, there is technology, and policy. Kita combine tiga-tiganya. Itu tadi. Tapi kalau saya lihat datanya Bu di 15 tahun terakhir, emisi karbon nih meningkat. Anggaplah kurang lebih 30%. Dan kontribusi dari negara-negara berkembang itu nggak kecil. Sangat. Iya kan? Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan DNA-nya negara berkembang adalah untuk terus berkembang kan. Kita harus tumbuh. Iya dong. Dan pertumbuhan tuh nggak bisa tanpa CO2 segampang yang kita pikirkan kan, dilakukan dengan renewable strategy. Karena renewables tuh scalability-nya belum proven dan mahal sekali kalaupun ada scale. Nah ini dilema loh untuk negara berkembang kan.
ya nggak cuma di negara berkembang, karena negara maju nggak bisa mengatakan, negara berkembang kamu nggak boleh ngotorin ya, aku udah ngotorin, kamu makanya jangan ngotorin, nanti dunia makin kotor. Loh, Betul. kan nggak bisa begitu. Betul. Negara berkembang perlu berkembang karena masih banyak ada yang masyarakat yang masih miskin, pendapatan mereka masih belum comparable. Kalau Indonesia sekarang katakanlah di 4.000 per kapita, sementara Amerika di 64.000, terus dia nyuruh kita melakukan, kan nggak seperti itu. Apalagi India yang masih sekitar 1.500 per kapita. So makanya suara negara berkembang, ya kita kan tetap berhak untuk membangun ekonomi dan masyarakat kita. Namun kita juga mau kontribut untuk tidak mengotori dunia seburuk seperti yang pernah dilakukan oleh negara maju. Jadi apa solusinya? Lagi-lagi teknologi. If you give me the technology tadi untuk energi, karena kalau di Indonesia itu ada 2 sektor yang luar biasa penting. Forestry dan penggunaan tanah, istilahnya FOLU, Forestry and Land Use. Dan energi serta transportasi. Itu 2 biggest kalau untuk Indonesia. Untuk bisa menurunkan CO2. Kalau untuk forestry, makanya Bapak Presiden kalau kita lihat berkali-kali kan sekarang nanam mangrove, karena it's cheaper, lebih murah, dan itu setiap lembar daunnya itu mengabsorb CO2-nya quite efektif dan remarkable. Makanya kita harus perbanyak aja. Tadi deforestasi harus dibatasi, reforestasi harus digalakkan. Sehingga net-netnya di dalam forest dan land use itu menjadi net positif untuk mengurangi CO2, untuk mengeluarkan oksigen lebih banyak. Transport, ya kita harus bangun mass rapid transit sehingga orang tidak lagi lebih suka naik sepeda, naik yang disebut kereta, sehingga nggak semua orang naik mobil sendiri-sendiri yang kemudian CO2-nya makin banyak. Kemudian energi tadi renewable. Nah sekarang orang mengatakan yang reliable itu yang fossil fuel, either batu bara, gas, atau minyak. Nah kalau kita mau transisi kepada yang renewable dari non-renewable, kita tahu base load-nya harus berapa. Indonesia kan nggak bisa bilang batu bara tiba-tiba tutup terus nggak ada gantinya. Karena 62% dari energi kita itu adalah dari batu bara. Kalau kita ingin energinya batu bara nanti lama-lama dikurangin sampai 2050, penggantinya harus ada. Jadi aku butuh 2 uang nih, Gita. Ini yang sekarang saya selalu omongin di dunia. Aku butuh 1 uang untuk meretarget batu bara, karena ini udah dikontrakin. Umpamanya kita punya pembangkit batu bara, udah jual ke PLN, kontraknya 30 tahun. Sekarang aku bilang, bisa nggak kontraknya diperpendek supaya polusinya nggak sampai 30 tahun, diturunin 15 tahun. Si pengusaha batu baranya ya bisa aja asal ibu kompensate saya dong. Saya kehilangan 15 tahun terakhirnya. So I have to find money untuk compensate itu kan. Siapa yang bayar? Kan kayak gitu. And then si batu bara yang di-retard 15 tahun itu kan harus muncul penggantinya. Tidak hanya gantiin yang 15 tahun yang hilang, kita sekarang dengan ekonominya growth tinggi, permintaan energi makin tinggi. Jadi kita tidak hanya menggantikan ini, kita menambah capacity. Jadi butuh uang untuk apa? Untuk membangun yang renewable. So I have need to have 2 pot of money to retire and to build. Itu tadi belum bicara tentang reliability, intermittent tadi yang disebut base energy, teknologinya reliable atau enggak. Dan belum lokasi. Kalau Bapak Presiden kan sering mengatakan, kita punya banyak sekali renewable. Seperti hydro. Karena kita punya lebih dari 4.000 sungai. 3 sungai aja bisa mengeluarkan lebih dari 10 gigawatt. Itu gede banget. Tapi tempatnya di Kalimantan, tempatnya ada di Papua, konsumsinya di Jawa. So you really have bring those ke Indonesia. Atau kita bring aktivitasnya pindah ke sana juga. Nah, hal-hal seperti ini investasi yang luar biasa besar yang sekarang kami di Kementerian Keuangan mencoba menghitung sehingga kita nggak boleh cuma pidato-pidato terus climate change dan segala macam. Atau kalau saya diminta oleh negara-negara maju, Indonesia harus kontribut kayak gitu. Emang kamu udah bayar berapa ke kita? Kan enak jadinya kalau saya bilang aku butuh sekian and you never actually paid me anything.
do you have any moral position untuk bisa dictate us? Kan kayak gitu, enak banget kan ngomongnya. Nggak usah teriak-teriak gede-gede sih, ngomong enak kayak gitu tapi jelek gitu kepada mereka. Itu yang saya bilang, ya itu, kalau kita berjuang, kita harus berjuang di semua level. Betul, supaya kita bisa menjaga Indonesia. Speaking of levels, the last level tuh kalau menurut saya gimana kita harus mengedukasi generasi Z. Dan akhir-akhir ini saya sering ngobrol mengenai perubahan iklim. Dan banyak mereka yang excited ya. Excited, tapi ada juga yang belum ngeh. Oke. Karena kalau saya bilang ini finite karbon kita, yang tersisakan ini cuma 2.000 sampai 3.000 gigaton. Emisi per tahun 60 sampai 70 gigaton. Lu tuh cuma punya 50 tahun. Kecuali kalau lu siap jalan kaki ke kantor. Iya kan? Nah itu akhirnya begitu saya cerita begitu, ngeh mereka. Wah kalau gitu kita harus melakukan dekarbonisasi, apapun caranya. Tapi ini penting Bu, untuk disosialisasikan. Sangat. Bu, saya mau nyambung ke teknologi. Ya kan? Saya ini ngelihat ada beberapa observasi. Kalau teknologi itu kan derivatif 1 dan 2-nya, speed and acceleration, semakin meningkat. Ya kan? Dan dalam batas logika, kalau speed and acceleration meningkat, margin of error semakin besar. Error semakin besar. Nah ini saya mau bungkus nih dalam konteks yang keren banget di kalangan anak-anak muda. Namanya blockchain. Blockchain ini fenomena yang gila. Pertumbuhannya 120% per tahun. Internet, pertumbuhannya per tahun cuma 60%. Blockchain ini kan aplikasinya yang paling banyak akhir-akhir ini di kripto. Kenapa kripto laku? Karena orang udah nggak percaya lagi dengan uang beredar. Terlalu infinite. Sedangkan kripto itu finite. Terus kedua udah nggak ada gold standard lagi. 3, ini sebagai hedge terhadap inflasi. Yang terakhir, banyak yang nggak ngeh mengenai kebutuhan energi. Nah ini balik lagi ke percakapan yang tadi kan. Ini kalau saya hitung-hitung kebutuhan untuk Bitcoin aja energinya itu sama dengan kebutuhan energi di satu negara namanya Argentina dalam setahun. Ya kalau kita mau mempopulerkan blockchain, kita juga harus mikirin renewable strateginya. Pandangan Mbak Ani gimana sih mengenai teknologi dan gimana anak-anak muda nih sekarang semakin merangkul hal-hal yang sifatnya tuh pesat pertumbuhan. Ada banyak dimensi ya dalam apa yang disampaikan Gita ini ya. Teknologi blockchain ya, itu kan shared ledger ya, closed ledger. Orang ada di dalam sistem itu, makanya tadi disebut finite gitu kan. Nggak seperti kalau kamu printing money yang sekarang itu fiat money, you can ya seperti Amerika itu kayaknya printing terus aja gitu. Sehingga ya itu di-govern atau ditata kelolakan dan di-sustain dengan suatu sistem tertutup. Nah, tadi ada banyak aspeknya. Aspek pertama tadi disebutkan, orang nggak percaya atau kepingin pindah ke sini. Yang seperti sebetulnya pada awal percakapan kita tadi, dunia ini banyak sekali likuiditas tadi. Dari fiat money ya, uang yang dikelola oleh atau yang otoritasnya adalah bank sentral. Bank sentral di seluruh dunia. Mereka print money untuk jagain ekonomi. Karena COVID kemarin di print lebih banyak lagi supaya ekonominya kembali bangkit. Tapi kemudian eksesnya ya this money mencari tempat untuk diinvest. Salah satunya yang melalui tadi kripto tadi atau Bitcoin tadi. Makanya harganya naik tinggi banget. Kedua, ini adalah mau disebut currency tapi bank sentral nggak mau ngakuin ini currency. Makanya disebut komoditas. Tapi dia udah pakai coin atau currency gitu kan, cryptocurrency, Bitcoin gitu. Dari sisi bank sentral mereka merasa, lu ini kok tumbuh terus dan tumbuhnya tadi nggak cuma double digit ya, ratusan %. Saya sudah banyak juga masukan dari orang-orang pengusaha dalam negeri yang merasa lu kayaknya ini nggak kerja apa-apa, dia dapat duitnya gampang banget gitu. Sehingga regulator seluruh dunia, bank sentral terutama, mulai memikirkan ini harusnya under whose regulation ini gitu. Karena seperti tadi fast and accelerate bisa terjadi crash. Itu yang terjadi dengan biasanya bubble and burst ya.
Nah ini pasti akan terjadi suatu koreksi yang nanti akan ada korbannya. Sehingga perlu regulasi. Siapa yang harus meregulir? Di Amerika Serikat sendiri masih akan bicara apakah itu stock exchange ataukah bank sentral atau siapa yang harus melakukan regulasi ini. Yang ketiga adalah mengenai penggunaan ini yang menggunakan teknologi ledger tertutup, itu bisa dijadikan untuk kamuflase terhadap berbagai illicit financing. Dan itu tadi financing for terrorism, money laundering, itu sebetulnya sudah dari awal sudah menjadi sesuatu. Makanya FATF ini Financial Action Task Force yang merupakan organisasi antar negara-negara di dunia untuk mendeteksi tadi flow of fund yang dari illicit financing. Money laundering, financing for terrorism, itu sudah menganggap ini merupakan growing risk, risiko yang makin tumbuh, makin besar. Dan ini menjadi sesuatu yang sebetulnya dibahas di G20 di antara Menteri-Menteri Keuangan dan Bank Sentral di G20 dengan otoritas-otoritas dunia seperti Financial Sector Board, IMF, bahkan dalam hal ini kita mau bicara BIS untuk bicara tentang what does it mean. Banyak beberapa negara yang sudah mulai mengakomodit teknologi ini. Umpamanya waktu itu Singapura, London melakukan, karena diakui teknologi ini dari ongkos, transaction cost very rendah, efisiensi sangat tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan digital currency yang selama ini masih base-nya adalah fiat, ini merupakan sesuatu pilihan gitu. Jadi saya yakin bahwa bank-bank sentral ini sekarang benar-benar ngelihat fenomena ini untuk menentukan akhirnya bagaimana rekonsiliasi antara teknologi closed ledger dengan traditional central bank currency. Makanya kan di RRT sudah mulai dicoba central bank digital currency. Dia ngeluarkan itu juga nanti akan menggunakan teknologi closed ledger saya rasa. Amerika sendiri karena dolar selama itu mendominasi dunia, mereka dilematis sekali. Dolar dia seneng karena dolar mendominasi dunia, berarti dia juga bisa mendominasi. Kalau berubah ke digital currency ini kan merupakan suatu perubahan yang tipping point. Nah ini yang masih menjadi sesuatu yang akan dilihat. Kita Bank Indonesia juga sudah mulai mengkaji mengenai berbagai kemungkinan implikasi dari munculnya teknologi ini. Hal lain yang tadi kita sampaikan yang mungkin belum jarang dilihat dari sisi tadi cryptocurrency atau closed ledger ini adalah energi tadi. Kalau ini adalah sesuatu yang di-maintain di dalam sistem digital, maka dia harus hidup terus kan dan harus di-sustain dengan energi tadi. Yang kita sampaikan, ternyata kebutuhan untuk memaintain 1 Bitcoin saja sama dengan seluruh energi dari satu negara seperti Argentina. Ini berarti very tidak energy conserve teknologi kan. Nah nanti kebutuhan terhadap energi akan makin naik. Sebetulnya kalau ngomongin tentang energi ya seperti tadi. Indonesia sebagai satu negara, energi yang sekarang 60% adalah coal base. Kalau kita ingin tetap tumbuh, berarti kalau ada permintaan energi harus yang renewable. Tapi coal-nya sendiri mau diturunkan sampai tahun 2060. Turun porsinya dari 60 jadi 40, dari 20 akhirnya 0% pada tahun 2060. Nah, roadmap ini dan bagaimana transisi energi ini yang harus dipikirkan dari aspek tadi. Siapa yang akan bayar? Duitnya dari mana? Dan bagaimana bentuk insentifnya? Nah, ini yang sekarang pemerintah sedang bicara tentang makanya nilai ekonomi karbon. Saya kemarin waktu di Glasgow launching Energy Transition Mechanism dengan ADB. Di mana tadi yang saya sebutkan membutuhkan 2 pot, yang satu uang untuk meretire coal earlier dan satu pot money untuk membangun renewable yang lebih cepat. Tapi ini kan sangat menyederhanakan masalah karena in between butuh banget tadi insentif, subsidi, implikasi harga listrik, apakah lebih murah atau lebih mahal. Kalau lebih mahal gimana kita memberikan subsidi, bagaimana terhadap risk tadi kalau dia tidak continue. Karena kalau hydro, geothermal,
apalagi surya atau lagi wind atau Ya. menggunakan current atau arus laut itu kan nggak ajek. Kalau lagi ada arus listriknya jalan, kalau nggak ada arus terus listriknya mati. Kalau lagi Iya. podcast kayak gini hilang kan nggak lucu gitu kan. Iya. Jadi kita membutuhkan teknologi untuk membuat dia itu menjadi stable Ya. sebagai base load, base energy kita. Nah, hal-hal aspek inilah yang sekarang kita sedang bahas. Makanya di pemerintah kita bicaranya, ada saya di Kementerian Keuangan, Menteri Energi iya, Menteri KLHK jelas Bu Siti, bahkan Ya. Menteri Perdagangan. Siap. Kita juga pernah jadi Menteri Perdagangan, so you know very Long well. time ago. Ya, sama-sama pokoknya, you been there. Ya. Jadi carbon trade ini globally itu juga menjadi salah satu dimensi yang is gonna be very very interesting dan juga challenging. Ya. Aku seneng sih kalau tadi generasi Z pada senang, tapi kayaknya kita juga perlu untuk terus. Saya beberapa kali diundang town hall anak-anak muda. I think their semangat itu membuat hati saya Betul. menjadi sangat senang ya. Saya merasa anak-anak muda kita concern mereka, perhatian mereka di tempat yang benar gitu. Hati mereka di tempat yang benar. Semangatnya bagus. Sekarang harus di-equip dengan tadi. Fact, knowledge, teknik, strategi, bahkan geopolitik yang tidak sederhana. Namun tidak berarti kalau tidak sederhana itu nggak bisa kita kerjain gitu. Aku udah berkali-kali di berbagai tempat, masalahnya kompleks tapi ya akhirnya kita bisa kerjakan. Penting Bu, gimana kita bisa mengubah mindset mereka dari overkonsumtif menjadi regeneratif. Yeah. Terus jangan sebagai konsumen aja, tapi sebagai warga, citizen. Dan kalau menurut saya inevitably mereka harus take political ownership. Ya, betul. Karena sangat harus dikerangkakan kan. Bu, saya tuh masih banyak pertanyaan, tapi I know you have time limits. Dan mungkin yang terakhir nih saya mau bahas ke depan, Indonesia ke depan, menuju 2045. Mau ngobrol apa aja, saya serahkan ke Ibu. Tapi mungkin gimana sih pandangan Ibu? Yang paling obvious di saya adalah we have had one female president thus far. Kalau menurut Ibu tuh sampai tahun 2045, itu gimana peran wanita dalam kepemimpinan negara? Atau kepemimpinan secara umum? Terus kedua mungkin gimana sih postur kebijakan kita supaya kita tuh bisa keren banget di 2045. Third largest democracy, fourth most populous, Muslim majority, the biggest economy di ASEAN. Tapi ya Mbok, kalau bisa nyambung ke metrik-metrik lain yang keren kan. Nah itu gimana Bu pemikiran Ibu? Perjalanan suatu negara ya, mencapai 100 tahun kemerdekaan, ya kita lihat banyak negara. RRT itu udah ribuan tahun kalau kita bicara ya. Even sebelum negara Indonesia lahir, dia udah lebih dari 2.500 tahun dan dengan peradaban, dengan kerajaannya. Atau kalau kita lihat Amerika Serikat, katakanlah, atau negara-negara Eropa yang merupakan demokrasi yang sudah cukup tua gitu. Kalau kita bicara 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 itu adalah milestone yang kita tentu punya impian, punya harapan, punya target kita. Dan kalau Indonesia tadi disebut keren artinya jaga terus tadi stabilitas politik, kita tetap terbuka, demokrasi, ada check and balance, ada kritik tapi juga konstruktif. Ya kita jalan, tidak selalu sempurna, nggak ada sesuatu yang sempurna di dunia itu, tapi tetap progressing. Maka Indonesia di 2045 itu diperhitungkan akan menjadi negara yang 5 besar ekonominya. Kita sekarang di dalam G20 itu kita ada di ranking berapa? 15 atau 16 gitu. Tapi kalau kita terus steady growth-nya tadi di atas 5%, maka nanti UK dan negara-negara Jerman itu akan turun ke bawah, kita akan di atas gitu. India, RRT kita, karena selain populasi dan ekonomi size-nya akan gede. Nah, untuk mencapai itu kan tidak cuman hitung-hitungan growth sekian, GDP sekarang terus jadi segitu. There are so many necessary condition yang harus dihadapi, yang harus kita bangun. Tadi reform tetap dijalankan. Reform kemana? Reform yang membuat pemerintahan itu menjadi bersih, efisien,
akuntabel, melayani. Jadi siapa saja nanti yang berkuasa, regardless partai politiknya, dia harus punya behavior yaitu akuntabel, bersih, melayani. Jadi kalau kita berkompetisi secara demokratis bukan untuk grabbing the power, tapi how to serve people better than others gitu kan, kompetitornya. Harusnya kan gitu. Debat policy-nya adalah seperti itu. Nah, itu dari sisi pemerintahan. Infrastruktur harus dibangun, sistem kesehatan harus dibangun supaya kita nggak kena pandemi, kelimpungan seperti dunia saat ini yang memang luar biasa kelimpungannya. Indonesia relatif bagus, meskipun sistem kesehatan kita masih tetap harus diperkuat. Pendidikan jelas sangat core di dalam reform ini. Sehingga kita nanti punya SDM yang baik, institusi publiknya bersih, accountable, efisien, infrastrukturnya bagus, sehingga Indonesia bisa tadi growing menjadi negara yang tadi disebut keren. Reform di sisi hukum penting banget, gitu kan. Jadi kita punya yang disebut check and balance, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang bisa tiga-tiganya itu berfungsi secara bagus. Jadi rakyat merasa aku terwakili, aku dijaga, dan negara ini hadir secara adil, kan kayak gitu. Itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah tadi kalau bicara tentang isu-isu gender, Indonesia tadi kita punya belum 100 tahun merdeka kita udah punya presiden perempuan. Amerika yang udah 200 tahun merdeka belum pernah punya. Nyaris. Baru satu VP-nya perempuan gitu ya. Menteri Keuangan pertamanya dia baru kemarin, Janet Yellen. Kita udah lebih dulu waktu saya diminta sama Pak SBY dulu. Jadi udah relatif maju. Ketua DPR perempuan, di Amerika ada. Di Eropa baru ngomong gender, tapi Prime Minister perempuan baru Jerman gitu ya. Prancis belum pernah, iya kan dalam hal ini. Jadi Inggris Margaret Thatcher sama yang kemarin. Jadi artinya kalau kita ngomong tentang gender, mungkin nggak cuma top position, tapi bagaimana lensa atau optik di mana manusia itu kan ada laki perempuan. Hampir 50-50. Gitu kan? Paling 51-49. Bahkan perempuannya lebih. Iya, makanya 51-49 perempuan bahkan lebih banyak gitu. Kalau Anda memperlakukan perempuan itu cuman sebagai appendix, itu catatan akhir gitu. Ya berarti Anda wasting half of those population sebagai sesuatu yang padahal mereka kalau bicara tentang sekolah, kita lihat aja deh. Biasanya yang juara kelas itu perempuan. Cewek. Top yang cowok 5 nyontek dari cewek. Ya, top 5 perempuan, top 10 baru ada laki-laki 3 gitu ya. Waktu sampai mahasiswa teladan perempuan biasanya. Begitu masuk kerja, mereka kemudian menikah, mulai drop out mereka. Artinya, aku harus menikah atau karir. Kalau menikah karir bisa dikompromikan, mereka punya anak, ngurusin anak atau karir. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita sebagai laki-laki nggak pernah ditanyain. Do you want karir atau menikah? Ya laki-laki ya dua-duanya lah. Mau punya anak atau karir? Ya laki-laki dua-duanya kan udah ada yang ngurusin anak. Kalau perempuan kan enggak. You never been asked like that, right? Aku sebagai menteri perempuan itu sering banget aku ditanya, Bu, gimana cara milih antara karir sama keluarga gitu. That kind of question nggak pernah ditanya ke laki-laki loh kita. Untuk jadi nama saya nama cewek, Bu. Iya, gitu. Iya. So I represent both. Okay, very nice. Artinya itu ya saya mau mengatakan perempuan itu along their ability untuk mengkontribut kepada masyarakat, mereka menghadapi tantangan yang tidak sama dengan laki-laki. Kadang-kadang bahkan karena secara social norm, cultural, bahkan religious interpretation itu dijadikan sebagai alasan untuk beban perempuan itu menjadi lebih berat. Semuanya kayaknya defaultnya ya perempuan yang bertanggung jawab, gua dong yang keren di luar gitu. Kalau perempuan di luar keren, ditanyain keluarga kamu berantakan nggak, gitu kan kayak gitu selalu. Kalau laki-laki berantakan nggak ada yang nanya juga gitu. Jadi that kind of asymmetric treatment memang membuat perempuan itu quite tough ya untuk mencapai
suatu posisi. It doesn't mean bahwa kita itu give up. Jadi contohnya kalau saya di Kementerian Keuangan kita coba supaya anak-anak muda yang kerja ini tidak menimbulkan tension trade off waktu melahirkan. Saya bilang laki-laki boleh paternity leave, harus nungguin istrinya dan anaknya. Itu kan memberikan moral support. Di sini harus ada lactation room. Sehingga itu, bahkan saya minta kalau memang ada tempat untuk childcare, dilakukan juga untuk membuat childcare menjadi penting untuk kita semuanya. Jadi ada gesture-gesture yang mungkin untuk laki-laki dianggap nggak terlalu penting ya, tapi untuk perempuan itu everything itu sesuatu yang sangat-sangat penting buat mereka. Dan coaching, sebetulnya laki-laki itu memberikan peranan penting loh kita. Seperti kamu, itu your gesture gitu untuk bisa memberikan appreciate ruang yang sama, opportunity, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Kalau sama perempuan biasanya kita juga saling mendukung ya dalam hal ini. Ini empiris loh, Mbak, di venture capital ada studi yang menyatakan semakin diversitasnya meningkat, ROI-nya, return on equity, jauh lebih bagus, bukan lebih bagus saja. Jauh lebih bagus. Well, itu udah studi cukup lama. Kalau aku waktu di Bank Dunia kan juga karena sebagai COO kita membuat yang disebut salah satu yang disebut mainstreaming itu adalah gender. Itu yang namanya cross cutting issue. Itu kita lihat kalau di korporasi board yaitu dewan direkturnya, kalau laki-laki semua ya you have like a boys club gitu kan. Kadang-kadang ya itu tadi, itu kan kejadian di berbagai teknologi kayak Google maupun di Facebook. Waktu mereka mendevelop artificial intelligence, karena itu ada boys club, dia nggak tahu bahwa ternyata perempuan tuh beda. Jadi waktu bikin AI-nya seolah-olah semua manusia tuh laki. Lain kan? Jadi hal kecil tapi yang menunjukkan bahwa if you don't have gender sensitive, ini menyebabkan, bayangkan kalau di dalam korporasi kita, kalau kamu sebagai CEO apalagi jadi owners, kan kamu kepingin kalau invest itu dia thriving dan tahu risikonya di mana. Tapi kalau kamu boardnya laki semuanya, kamu merasa udah wah sebagai konformis. Mereka cuma ya itu aja lemah sakit saling gagah. Nggak ada yang lihat ke spion. Di situ di belakang ada, atau lihat ke depan bakal di atas. Sekarang ini lagi banyak awan, sebentar lagi hurricane akan muncul. Nggak punya kepekaan itu karena ada yang disebut club mentality. Nah, diversity itu menyebabkan boardnya itu bisa melihat semua alternatif. Itu kan bagus. Oh, di sini kalau di antara laki-laki nggak lihat bahwa ini adalah opportunity, tapi kalau ada perempuan itu sebetulnya bagus loh. 50% dari populasi itu perempuan. That's really a big market. That's another opportunity. Atau mereka akan lihat dengan kepekaan empatinya, dia lihat this is gonna be too risky, maka mereka akan bisa untuk mengurangi resiko. Jadi empiriknya benar di dalam, makanya di Jerman sekarang jadi law mandatory. Jadi nggak boleh ada board of director yang laki-laki, harus ada perempuan, Jadi terjadi diversity di dalam pemikiran. Menurut saya sih iya ya. Kalau saya umat Islam, saya baca kitab suci dan disebutkan diciptakanlah laki dan perempuan. Itu kan tidak berarti laki dan perempuan sama-sama bisa bekerja untuk melaksanakan amal. Itu yang menggambarkan dunia itu terdiri dari itu tadi, makhluk yang mestinya jangan dianggap yang sebagian ini adalah tadi saya bilang appendix atau catatan kaki aja, footnote. Gitu sebagai footnote. Itu yang harusnya akan kehilangan potensi untuk bisa menciptakan, menurut saya sih, peradaban dan kehidupan yang lebih baik. No disagreement. Bu, I have 1,000 more questions. Tapi I know you have to go. Terima kasih banyak loh. Really good to see you again. Likewise. Fascinating. Saya sebenarnya pengen lihat kamu nyanyi aja sama main piano daripada waktu saya dikasih tahu mau podcast. Ya, kenapa bukannya dia main piano aja sama? There will be a time. Gitu ya. Oke. Thank you. Ya, itu. Teman-teman, itulah Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih. Inilah Endgame.